Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika kelas 7 SMP sederajat semester 2. Di semester 2 kali ini, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perbandingan. Kompetensi dasar yang harus dicapai pada pembelajaran kali ini, titik 9, menjelaskan rasio dua besaran, baik satuannya sama ataupun berbeda. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda. Oke. Bagaimana cara memahami dan menentukan perbandingan dua besaran? Dalam menyatakan suatu rasio, ada 3 cara berbeda yang bisa kita gunakan, yaitu pertama, dalam bentuk pecahan, misal 2/3. Itu adalah salah satu cara menyatakan suatu rasio. Yang kedua, bisa dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya 2.23, dibacanya 2/3. Yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3. Jadi, untuk menyatakan suatu rasio, ada beberapa cara yang bisa digunakan. Kalian bisa pilih cara yang mana saja yang menurut kalian paling mudah. Untuk lebih jelasnya tentang perbandingan atau rasio, amati gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah foto, ada suatu keluarga yang sedang berlibur, liburan bersama. Jadi kita lihat di sini ada beberapa anggota keluarga. Jika dihitung di sini itu ada 16 anggota keluarga, terdiri dari ada perempuan dan juga ada laki-laki. Nah, dari foto kita memperoleh informasi bahwa terdapat 9 laki-laki dan di sini ada 7 perempuan. Lalu, rasio atau perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto, ini kita bisa tuliskan karena kita sudah tahu bahwa di sini ada 9 laki-laki dan 7 perempuan, sehingga bisa dituliskan dalam bentuk pecahan 9/7. Atau kita juga bisa menuliskan dalam bentuk dua bilangan yang dipisah oleh titik 2, yaitu 9/7. Mudah ya. Lanjut, untuk lebih memahami kita akan membahas sebuah contoh soal. Siswa di SMP Sukamaju diminta memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa yang diwawancara, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Bagaimana cara kalian membandingkan rasio pilihan siswa membaca berita melalui media online terhadap jumlah siswa yang diwawancara? Dan rasio pilihan siswa membaca berita melalui media online terhadap media cetak. Kita akan mencari rasio dari permasalahan yang ditanyakan ya. Pertama, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai. Kita perhatikan rasio yang ditanyakan itu apa, yaitu siswa yang memilih media online. Kita lihat di soal, yang memilih media online itu ada 100 siswa. Dan terhadap jumlah siswa yang diwawancara itu ada 150 siswa, sehingga kita bisa menuliskan rasionya yaitu 100 berbanding 150, atau kita bisa menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Kita ubah 100/150 itu menjadi angka yang lebih sederhana. Kita bagi dengan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Di sini kan 100. Itu adalah kelipatan 50. 150 juga kelipatan 50. Jadi kedua bilangan kita bagi dengan 50. 100 dibagi 50, 2. 150 dibagi 50, hasilnya 3. Jadi kita bisa menuliskan perbandingannya 2/3 bentuk pecahannya,
bisa ditulis 2,23 atau dibaca 2:3. Dapat disimpulkan bahwa rasio 2:3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancara memilih membaca berita dari media online. Bisa dipahami ya? Untuk lebih paham lagi, kita akan cari rasio pilihan siswa yang membaca berita melalui media online terhadap media cetak. Nah, karena di sini media online, siswanya itu yang memilih ada 100, terhadap yang memilih media cetak ada 50. Berarti kita tuliskan rasionya 100 berbanding 50. Atau kita perkecil, kita sederhanakan, kita bagi 50 juga, karena dia juga kelipatan 50. 100 bagi 52, 50 dibagi 50, 1. Sehingga hasilnya adalah 2/1 dalam bentuk pecahan, atau bisa ditulis dalam 2,21, atau dibacanya 2:1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio 2:1 menyatakan 2 siswa yang memilih membaca berita melalui media online dan 1 siswa memilih membaca media dari media cetak. Selanjutnya contoh soal 2. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan rumah Ita dan Doni dari sekolah? Jawab. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini ada jarak rumah Ita dari sekolah, yaitu 500 meter. Kemudian, jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km. Kita ubah ke dalam bentuk meter ya, karena di sini kan berbeda satuannya, harus kita samakan terlebih dahulu. Kilometer kita ubah ke dalam bentuk meter, sehingga 1,5-nya kita kali 10.000, hasilnya adalah 1.500. Sehingga kita cari pertama perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni. Ingat ya, di sini rumah Ita terhadap rumah Doni, sehingga kita lihat jarak Ita dulu, 500. Berarti 500 berbanding 1.500. Kita perkecil, karena di sini kelipatan 500. Kita bagi dengan 500 juga. 500 bagi 500 itu 1. 1.500 dibagi 500 itu 3. Sehingga diperoleh 1 berbanding 3, atau ditulis 1/3. Jadi perbandingan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni itu 1 berbanding 3 jaraknya. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kita cari perbandingan jarak dari rumah Doni ke rumah Ita dari sekolah. Kita balik ya. Apakah hasilnya sama konsep perbandingannya? Rumah Doni itu kan 1.500, jadi kita bisa menuliskan 1.500 berbanding rumah Ita 500 jaraknya. Sehingga kita bagi dengan 500 juga, diperoleh 3 berbanding 1. Artinya, perbandingan jarak rumah Doni terhadap rumah Ita itu adalah 3 berbanding 1. Dari kedua perbandingan, ini hasilnya sama ya, nilainya. Maksudnya, jadi antara jarak rumah Doni itu intinya disimpulkan bahwa jaraknya itu 3 kali jarak rumah Ita. Jadi rumah Doni dari sekolah sama dengan 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Bisa dipahami? Kita lanjut. Selanjutnya, menentukan perbandingan 2 besaran dengan satuan berbeda. Ini satuan yang berbeda. Untuk lebih jelas, amati permasalahan berikut. Contoh soal 3. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang ditempuhnya selama melewati 3 lintasan. Pemberhentian ke-1 yaitu dia mencapai jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Pemberhentian kedua
dia mencapai jarak 12 km dengan waktu 24 menit. Pemberhentian ketiga, dia mencapai jarak 24 km dengan waktu 40 menit. Yang ditanyakan, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Kemudian, lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Ada yang bisa jawab? Ayo. Untuk lebih jelasnya kita bahas. Oke, kita jawab. Pertama, kita harus menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Untuk mencari kecepatan itu harus ada jarak dan juga waktu. Tadi diketahui jarak dan waktunya. Kita tinggal membandingkan jarak dibagi waktu. Untuk lintasan pertama, menempuh jarak 8 km dalam waktu 20 menit, sehingga kecepatannya adalah 8 dibagi 20. Kalau diperkecil, kita bagi dengan angka 4. Misalkan 8 bagi 4 itu 2, 20 bagi 4 itu 5. Sehingga diperoleh 2/5. Ini adalah hasilnya. Tapi masih bisa juga kita coba perkecil tapi dengan dibagi oleh angka yang lain. Misalkan kita bagi dengan angka 2. Bisa ya. 8 dibagi 2 itu 4. 20 dibagi 2 juga. Hasilnya 10. Sehingga diperoleh juga bisa dengan angka 4/10 km per menit. Oke, untuk lintasan kedua, menempuh jarak 12 km dalam waktu 24 menit. Sehingga kecepatannya itu 12 dibagi 24. Diperkecil kita bagi dengan angka 12, karena 24 dikali 12 bisa dibagi, sehingga 12 bagi 12 itu 1. 24 dibagi 12 itu hasilnya 2. Jadi 12/24 itu sama dengan 1/2. Di sini lihat penyebutnya, ini kan 2/5 untuk lintasan pertama. Ini penyebutnya 5, di sini 2, beda ya. Tapi di sini 4/10. Kita akan menyamakan penyebutnya supaya nanti ketika membandingkan itu mudah. Kita ubah 1/2 yang ini ke dalam bentuk penyebutnya 10. Jadi kita kalikan saja dengan angka 5. 1 kali 5 itu 5, 2 kali 5 itu 10. Sehingga untuk lintasan kedua, kecepatannya itu 5/10 km per menit. Kemudian lintasan ketiga menempuh jarak 24 km dalam waktu 40 menit. Maka kecepatannya 24 dibagi 40. Karena di sini puluhan, sudah puluhan ya, biar sama penyebutnya 10, berarti kita bagi 4 saja. 24 bagi 4 itu hasilnya 6. 40 dibagi 4 hasilnya 10. Sehingga 6/10 km per menit untuk lintasan ketiga. Nah, dari lintasan 1, 2, 3, kecepatan yang paling cepat itu yang mana? Dan yang paling lambat itu yang mana? Kita bandingkan saja yang penyebutnya sama. Di sini 4/10, 5/10, 6/10. Karena penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya saja. Ini 4. 4 itu kurang dari 5. 5 juga kurang dari 6. Sehingga yang paling kecil itu 4/10 ya. Yang paling besar itu 6/10. Sehingga dapat disimpulkan, di sini kan 2/5, yang ini 4/10 itu kurang dari 1/2. Ini ya, 10 kurang juga dari 6/10. Sehingga Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga. Di sini 6/10, 0,6. Dan Agung mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Di sini 0,4 kecepatannya. 0,4 dari 0,5 ini 0,6. Ini yang paling cepat itu di lintasan ketiga 0,6 dan yang paling lambat di lintasan pertama 0,4. Bisa dipahami ya? Sekian mungkin untuk pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.